Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini masih pelajaran yang ke-9, yaitu tentang pengalaman sholat di rumah dan juga di masjid. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pengalaman sholat di rumah. Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di rumah. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? Yang kedua, sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? Yang ketiga, apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah dengan siapa saja? Yang keempat, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di rumah dan masing-masing berapa rakaat? Dan yang kelima, kejadian apa yang paling membuat kamu berkesan saat sholat di rumah? Yang kedua, pengalaman sholat di masjid. Selain di rumah, kamu dapat melakukan sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan orang yang akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya atau naungan Allah. Di antaranya seorang penguasa yang adil. Kedua, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antaranya seorang penguasa yang adil. Penguasa bukan hanya orang yang memiliki jabatan, tetapi kita bisa lihat dari keadaan di rumah sendiri. Penguasa bisa jadi orang tua kita, selaku ayah ataupun ibu di rumah. Jadi, orang tua jikalau ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, haruslah dia bersikap adil kepada anak-anaknya atau keluarganya. Yang kedua, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai pemuda yang taat kepadanya dan sangat membenci pemuda yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya banyak anak muda yang merasa dirinya masih muda, bahwasannya dia umurnya masih panjang dan dia bisa melakukan hal-hal apa saja, baik itu hal-hal buruk atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid pasti akan dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Karena kepribadian orang yang suka atau terpaut dengan masjid, pasti dia selalu mengerjakan amal-amal soleh. Sebab karena kegiatan dia terpaut oleh masjid, dan orang-orang pun yang ada di sekitarnya pula menilai dia adalah orang yang baik. Selanjutnya, kita ketahui sholat wajib itu yang ada dan kita tahu ada 5 waktu. Pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bagaikan 27 derajat tingkatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Lalu, bagaimanakah dengan sholatmu? Mari sama-sama kita ceritakan dan kita tuliskan pengalaman kita saat kita sholat di masjid. Biasanya orang yang sholat di masjid, seperti yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalunya, pasti akan menjadi orang yang melatih akan kekompakan. Sebab karena sholat berjamaah harus kompak dan tidak ada yang boleh keluar dari aturan-aturan sholat berjamaah. Yang kedua, akan mematuhi perintah ketua kelompok. Jadi di saat imam ruku, makmum pun ruku. Di saat imam sujud, makmum juga harus sujud. Jangan mendahului atau mungkin jangan tertinggal lebih dari 2 rakaat. Karena jikalau mendahului ataupun tertinggal 2 rakaat atau 2 rukun di dalam sholat, sholatnya akan batal. Yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Jikalau seorang imam salah gerakan atau salah bacaan maupun rukun, seorang makmum harus mengingatkan dengan kalimat apa yang lalu kita pernah pelajari, yaitu kalimat subhanallah, untuk menegur atau memberitahu imam kalau gerakan atau bacaannya salah. Yang kemudian keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Sebab kita melaksanakan salat, kita mendoakan muslim maupun muslimat di dalam salat kita. Seperti rukun salat yang terakhir yaitu mengucap salam. Dan yang keempat atau yang kelima, menepati janji. Orang yang biasa melaksanakan salat pasti akan menepati janji karena dia memiliki hidup atau waktu yang sudah terkonsep. Contoh misalkan, orang yang melaksanakan sholat zuhur harus di waktu zuhur. Jangan melaksanakan zuhur di waktu asar, terlebih lagi di waktu maghrib atau di waktu lainnya. Kemudian yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Sebab karena kita sholat berjamaah, kita menjadi satu bagian atau satu kesatuan yang sangat kuat. Jadi kita akan menjadi orang yang solidaritas dan juga bisa kerjasama. Dan juga kita akan terhindar dari perilaku-perilaku tercela. Di antaranya suka mengungkit-ungkit pemberian, kemudian juga suka meremehkan teman, dan juga yang ketiga ingin menang sendiri, yang keempat suka mencuri. Misalkan kita datang ke masjid dengan pakaian atau mungkin menggunakan sendal yang biasa atau sendal yang tidak layak kita pakai. Di saat kita pulang dari masjid, kita melihat orang menggunakan sendal bagus, jangan kita ambil. Tetap kita harus jujur, jangan mencuri atau menggunakan barang orang lain tanpa izinnya. Kemudian juga suka meminta-minta, kemudian juga kita pasti akan terhindar dari sikap suka berbohong. Dan yang terakhir, di saat kita sholat ke masjid, kita akan terhindar dari mengganggu teman. Ingat ya, di saat kita sholat berjamaah di masjid, jangan suka mengganggu teman yang sedang melaksanakan sholat juga. Kegiatan hari ini yaitu insya Allah kamu bisa. Ayo ceritakan, boleh video ataupun tuliskan pengalamanmu yang berkesan ketika sholat di masjid. Setidak-tidaknya kamu dapat menceritakan dan menuliskannya tentang hal berikut ini. Yang pertama, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid. Yang kedua, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian. Yang ketiga, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid.
Dan yang terakhir, kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.